opini publik dan fitnah loh. Yang macam-macam kamu ini ada pasalnya loh. Ini di-treat kamu share di sosial media. Tapi itu berita, Teh. Kamu nge-share di-treat di sosial media, Mbak. Yang notabene itu penggiringan opini publik. Enggak, kalau aku difitnah kayak gini, aku juga nggak Difitnah. Emang bener itu sosmed Ya, kamu. katanya. Ini kamu dari info itu dari siapa? Nah, itu. Dari Siapa? Ya, telepon sekarang Mbak Ayunya. Telepon, Mbak. Anda siap, Anda Saya siap nggak dilaporkan? karena saya punya anak yang sedang menyusui. Ya, jangankan punya anak, yang sedang hamil aja sedang bermasalah dengan hukum, tetap harus berada dengan hukum. Karena Anda sudah berbuat salah. Tapi dia galak, tadi marah-marah Pak dia. Karena kamu Iya. kasar, Teh. Bu, dan kalau dia tidak menyampaikan permintaan maaf, dia tertulis Ya, terus kamu fitnah saya dan gimana? dia tidak menyampaikan permintaan maaf tertulis Itu dan lebih kejam memohon dari maaf kasar, kepada menurut saya. Novi, video laporan. Saya jamin hari ini jemput dia mau ada anak atau tidak. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau Anda tidak menyampaikan permintaan maaf tertulis, lalu divideokan permintaan maafnya atas pernyataan Anda yang Anda ngarang, tanpa Anda menyaksikan, itu saksi dusta. Anda tetap saya akan laporkan, dan polisi akan proses Anda. Bukan mengancam, ini benar. Kami sudah banyak melaporkan semua orang yang framing negatif terhadap Novi. Halo. Jadi semuanya. Udah ya. Pak Mami ya. Udah ya. Oh, ini minta Klarifikasi aja ya udah, gini aja. Minta maaf. Halo Ya, Pak, iya Pak. sekarang saya mau tanya. Ini suaminya Pak Nyoman ini suaminya. Suaminya. Jadi gini Iya, Pak, iya. kalau dari jalan ceritanya sih saya mengakui kalau istri saya salah ya. Dari tadi Dari kayak lihat tulisannya, saya dari tadi sebenarnya Mbak. udah ngomong dong pengecer saya. Ya Iya. makanya. Ini saya ngomong sama Nah, tim jadi- saya. Jadi di sini saya memohon maaf dan mohon kesanggupan untuk klarifikasi saja ya Pak. Kertas minta tulis materai. Tadi saya kan juga belum tahu, nunggu cerita dari istri saya juga, nggak dari Teh Novi doang kan. Nah, untuk kelanjutannya mau klarifikasi dan mohon maaf Pak, dan saya mohon maaf. Tadi ada video yang awal mula datang ini sudah di tag Pak. Jadi saya nggak berpakaian secara rapi, ada anak kecil gitu Pak. Seolah-olah sedang digerebek Densus gitu Pak. Ya kamu nggak usah ngelarang, istri kamu jelas salah. Ya, makanya saya kan Namanya belum salah, tahu Mbak. gitu. Sikap salah. Makanya saat ini kan saya udah tahu, kayak saya merasa sedikit istri saya misalnya salah. Kalau mau diklarifikasi, mohon maaf ya silakan. Kita duduk dengan baik-baik, disaksikan RT RW. Baik. Gitu. Baik, saya hargai pendapat Mas yang bijaksana. Dengan catatan buat pernyataan tertulis permintaan maaf dan nyampaikan statement permintaan maaf kepada publik. Boleh. Nah, Istrinya bukan oh masnya. iya Itu benar. satu. Saya tahu. Ya, yang kedua, menyampaikan didik terhadap istrinya, jangan mencampuri persoalan yang Orang tidak lain. tahu. Ya. Maaf, Mas, Ya. agama Islam atau Kristen atau Buddha? Islam. Muslim Pak. Muslim itu mengajarkan tidak membukakan aib orang, apalagi kita Fitnah. tidak tahu tentang aib orang. Benar bukan? Iya Pak. Nah, fitnah itu boleh benar, Nah. benarnya Ya. diajarkan oleh Islam. Ya, ibarat seperti ini Pak. Saya tahu. Ibarat itu saya punya gembala Pak, punya kambing saya pelihara. Di kebun itu dia makan racun atau apa kan saya juga nggak tahu Pak.
namanya keterbatasan manusia, Pak. Ya. Nah, benar kan? Artinya, perbuatan istrimu Ya. sudah berbuat salah. Salah. Karena Mas tidak membela. Ya. Tetapi Dia karena membela tadi. Iya, dia yang nggak disampaikan dalam ruang publik, dia juga harus menyampaikan permintaan maaf dalam Boleh, ruang publik. boleh. Dari awalnya sebenarnya saya nggak membela, Pak. Saya mau dengerin yang mana dulu. Apaan? Demi Allah ini saya juga nggak tahu. Istri juga nggak ada cerita. Ya. Begitu. Nah, Nggak ada cerita dia punya masalah pertanyaan seperti saya tadi ini. 3 Ya, sudah terjawab boleh. bahwa yang pertama dia tidak tahu Ya, rumah sakitnya di mana, taruhnya di mana, Ya. tapi dia ngarang. Ya. Itu sudah bohong, sudah Ya. salah dan melanggar Benar. hukum. Benar, Pak. Kalau seandainya dia merasa benar, udah di polisi saja biar yang ini. Ya. Tapi kalau dia mengakui kesalahan, dia bersedia menyampaikan permintaan maaf. Saya akan sarankan klien saya untuk berbuka hatinya, karena pada prinsipnya Maaf ya, Pak. Novi itu orang yang terbuka. Iya, Pak. boleh, Sepanjang dia meminta maaf, pasti akan dimaafkan. boleh. Ya, Tapi kalau dia ngeyel, dalam 30 menit saya akan sampai dan saya akan bawa polisi untuk supaya diproses. boleh. 30 menit. Oke, saya beri pertanyakan istri saya, Pak ya. Ma, Ya. klarifikasi aja ya. Mohon maaf. Cuman aku di sini minta tag yang awal itu nggak usah dimasukin. Nggak usah ngatur. Istri kamu udah jelas salah. Kalau ya udah saya laporin aja, nggak apa-apa. Ayo sini. selesai aja, Mas. Pak Nyoman, maaf Pak, dia nggak mau Pak. Tadi dia kan pada saat awal kan itu bukti. Dia kan dia mengakui, ya kan? Dia mengakui itu akunnya gitu. Terus mereka intinya yang awal itu siap-siap katanya gitu. Saya dampingi juga. saya nanti, belum Pak. siap-siap. Enggak, Mas. Yang kalau anak kita pasti kita blur gitu. Kalau misalnya untuk urusan ini jangan ngatur-ngatur. Ini kan Mas istrinya udah salah. Iya, Ini di maksudnya sosial. mau Sebentar. klarifikasi nggak apa-apa. Gini, Mas ini udah nge-share di thread, udah rame ribuan Mas, Ya, demi saya juga Allah tahu. nggak bohong. Ya ini kan saya kasih tahu, makanya Mas jangan ngotot dulu gitu ya. Saya minta Mas itu bijaksana sebagai suami, jangan mentang-mentang istrinya dibela, enggak. Dari tadi Mas udah ngotot, marah-marahin saya nge-videoin saya. Tadi kan ada rekamannya semua. Salah gimana Mas? Ini lebih salah mana daripada fitnah? Mana? Saya bicara lagi dengan Mas. Ini fitnah loh. Novi, nggak usah debat dengan Mas itu. Ini fitnah loh Mas. Ngomong lagi sama orang. Jangan ngatur-ngatur, saya mau nge-tag apa kek, mau apa? Halo Teh Novi. Iya bentar Pak. Pembelaan deh kalau kayak gitu, masa nggak boleh? Ini sekarang gini kamu. Gimana, Pak? Mas, Halo, Pak ya. Mas mau ambil jalan yang paling sulit atau yang paling mudah? Nah, saya mau jalan yang paling mudah, Pak. Ya itu tadi balik. Yang paling mudah, yang paling mudah tetap tidak bisa meralatkan videonya itu biar publik yang tahu, yang sudah menonton pernyataan istri Mas tahu. Iya, bahwa orang ribuan yang ini ada di istri komen. Mas menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau persoalan foto anak itu Novi sudah tahu persis. Udah tahu saya. Akan di-blur karena itu anak. Tetapi pernyataan istrinya menyampaikan pertanyaan itu baru melalui video Novi. Kalau kami minta 5 media TV untuk menyampaikan permintaan maaf, itu jauh lebih sulit. Makanya saya tanya, kalau Anda keberatan hal yang mudah, solusi yang mudah, ya solusi yang terberat adalah polisi. Gimana, Mas? Mau Silakan. klarifikasi. Kalau nggak mau kita pulang, gampang, simple. Jangan salin kita akan lapor polisi habis Klarifikasi ini. aja. Nah, ya udah. Mas, itu pilihan udah paling mudah. Novi orang yang baik. Dia bukan penjahat. Kalau penjahat nggak mungkin saya bersedia menjadi lawyernya selama kurang lebih 3 tahun. Ya udah, begitu aja, Pak. Beliau orang ya, nggak baik. apa-apa. Klarifikasi nggak apa-apa, istri saya Jadi juga mau. menyampaikan permintaan maaf, Ya. ya, menyampaikan permintaan maaf dengan tulus. Yang merasa terpaksa, Mas ya. Kan minta maaf itu baik. Ya. Mengaku satu perbuatan supaya Allah yang memaafkan. Ya, Pak. Ya, nanti anak-anak yang di-blur. Novi sudah tahu standar kerjanya. Ya. Gitu Pak Oke. Nyoman, Baik ya. maaf ya Pak. Ini soalnya tadinya saya kan mau niat baik-baik itu ya Pak untuk ngomong gitu. Tapi tadi saya malah
diteriak-teriakin, malah di videoin dan lain-lain gitu Pak. Terus intinya di sini karena saya bacain ya Pak, ini lebih di mana dia fitnah Pak, karena saya bilang cuma ditaruh-taruh doang tanpa bertanggung jawab. Ya namanya kita taruh di dinsos Pak, kan emang tugas pemerintah Pak, bener nggak sih Pak? Terus udah gitu katanya saya taruh-taruh doang di rumah sakit, nggak dibiayain dan lain-lain. Itu banyak Pak komenan dia. Udah saya download semua kata-katanya dan pernyataannya dia gitu. Nah ini saya tanya, ini dampak dari pernyataan istrimu itu menimbulkan kehilangan trust publik terhadap kegiatan sosialnya Tenovi. Betul Pak. Tapi dia pun disuruh membuktikan, tidak bisa membuktikan Pak. Dia bilang kakak iparnya, tapi ternyata nggak tahu ya, ini kakak iparnya nggak bisa dihubungi gitu. Terus kita bilang rumah sakit mana, dia nggak mau sebutin juga. Terus ngomongnya di mana, dia bilang di rumah sakit. Terus sekarang diangkut, beda-beda gitu Pak. Dia bilang lagi opnam tadi. Dia sudah berbohong. Ya di mobil, sorry di mobil. Dia terus melemparkan ke kakak iparnya. Lebih baik ke polisi, supaya polisi yang cari kakak ipar yang mana. Iya, maksudnya nanti biar polisi yang ini kan Pak, yang apa namanya, pemeriksaan kan. Iya, pemeriksaan, kembangkan jangan dia ngarang sendiri, lemparkan ke orang lain. Iya Pak. Nanti dia masuk undang-undang ITE-nya. Iya, fitnah Tetapi juga. kalau dengan suaminya, karena kita menghargai suami yang telah bertekad baik, dengan catatan jangan mengatur, udah sana jangan mengatur. Iya makanya. Yang udah salah itu hanya minta maaf, sampaikan. Kalau dia sampaikan di video tadi, kenapa dia nggak berani disampaikan kepada melalui media lagi? Iya betul Pak. Itu loh, karena penonton ini kan mengklarifikasi tujuannya supaya penonton kembali menerima konsumsi berita yang benar. Yang benar, iya betul, fakta. Yang benar, supaya stigma negatif itu tidak dikenakan kepada klien saya yang sebagai aktivis terhadap kemanusiaan. Ya, itu betul, tujuannya Pak. di situ, Mas. Betul Pak Nyoman. Ya. Oke, Ya, ini... jangan memperumit lagi ya. Jangan sampai kalau rumit saya datang ke sana dengan polisi. Iya Pak Nyoman. Ya baik ya. Ya ini dia mau minta maaf Pak. Hargain suaminya. Iya Pak. Walaupun tadi memang dia sudah bangunkan logika. Terkadang kala apa yang dilakukan istri itu tanpa ketahuan suami, itu saya benarkan itu. Iya. Tetapi tidak boleh mengatur orang yang telah menjadi korban. Iya. Itu hak korban itu. Tenovi dalam hal ini korban. Iya Pak. Ya Mas ya. Iya Pak. Oke baik Mas. Ya. Jadilah persoalan ini menjadi pengalaman yang terbaik, guru yang terbaik ya. Ya, Pak. Jangan saling dendam ya. Ya. Oke. Baik. Selamat ya, Pak, ya. Bagaimana mau bicara? Materinya ada semuanya materai Pak. Iya. Tentang Iya. permasalahan saya juga. Ya, dimeterai. Oke. Iya. Baik Mas, terima kasih atas kebijaksanaannya. Ya, makasih ya Pak. Ini kita bikin video dulu. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Oke, baik teman. Ya malam Pak. Gitu ya guys. Sorry, saya emosi nih ya. Karena udah keterlaluan. Ini dia tweetnya banyak banget. Bilang Tenovi semua isinya. Gitu, cuma buat konten doang lah. Katanya naro-naro doang ODGJ, katanya gitu. Banyak banget guys. Ini cuma saya print cuma satu. Ya cuma satu. Tapi aslinya sekitar ada 4 lembar. 4 lembar tweet. Dan aku nggak ngerti ya tweet-tweetan kayak gitu. Karena aku tidak main tweet. Yang pada main tweet itu nge-tag ke aku semua, makanya buktinya semua langsung di screenshot. Nah, saya langsung telepon pengacara saya tadi, karena kalau tidak ada itikat baik nih dari dia permintaan maaf, ya jujur mohon maaf nih, kita bakal lapor polisi gitu ya, karena jelas ini adalah fitnah dan penggiringan opini publik ya. Kalian boleh cek undang-undangnya berapa tahun kenanya ya, nanti saya salah gitu. Kalau saya nggak main-main, lapor beneran guys. Ini saya udah dibikin malu soalnya ya, malu banget saya difitnah-fitnah begini. Kita udah capek-capek bantu orang difitnah begini, kagak ada deh ceritanya. Oke, kita lagi nunggu dulu ya guys, nunggu kertas sama materai. Ya, sama materai untuk bentar.
lagi tunggu materai dan juga kertas untuk dia melakukan permintaan maaf secara video dan juga tertulis ya. Sekali lagi, kalau kita dipersulit dan tidak ada itikat baik, hari ini, malam ini kita akan buat laporan. Ya, saya nggak ngancem, tapi saya akan buktiin. Seperti itu, saya sakit hati guys. Ya kita udah capek, sebelum lebaran aja, H- berapa ya? Nih kita masih jalan, H-3 ya? H-3 aja kita masih jalan untuk bantu orang. Ya, tapi wajar kalau misalnya lokasinya ODGJ ada di Jakarta, ada Dinsos di Jakarta, ya saya kasih lah. Ya, ke Dinsos Jakarta biar dirawat sama pemerintah. Seperti itu. Iya, Bu. Amin. Gitu. Nah, kalau misalnya orang terlantar di luar daerah, entah di mana, ya wajar kita bawa ke yayasan kita. Gitu. Kalau di Tangerang, ya sesuai dengan domisili aja, guys. Ya, karena yayasan kita maksimal menampung 15-20 orang. Kalau lebih dari itu, kita pasti akan titipkan ke Dinsos. Keterbatasan tempat juga, ya, tempat dan ruangan saat ini, ruangan yayasan seperti itu. Oke, kita tunggu dulu lagi pengambilan dokumen, ikutin terus.